Baik, bismillah, assalamualaikum teman-teman, sahabat edukasi di kota Sukabumi atau dimanapun Anda berada ya. Kita lanjutkan kembali membahas tulisan-tulisan saya yang memang sudah dimuat di media ya. Kita kali ini akan membahas satu tulisan semacam apa ya, kisah ya, sekaligus ditambah dengan penggalan sejarah tentang kampung saya waktu kecil, yaitu Balandongan. Kita akan membahas salah satu sosok atau tokoh yang saya katakan sebagai tokoh sentral di Balandongan sampai tahun kedua, milenium kedua ya, yaitu tahun 2002. Beliau adalah almarhum Bapak Mualim Jaka ya. Nama lengkapnya yaitu Bapak Jakaria. Alhamdulillah ya, atas eh, apa atas jasa-jasa beliau, teman-teman yang ada di Balandongan itu selain bisa yang ngaos ya, tiasa ngaos, kemudian mengenal ilmu-ilmu keislaman, juga bisa melanjutkan ya kebaikan yang pernah disampaikan oleh beliau selama masih hidup dan selama mendidik anak-anak, juga mendidik orang tua atau masyarakat di masjid dengan kegiatan mingguanan. Dan untuk anak-anak beliau itu membuka pengajian juga ya. Berbagai macam ilmu pengetahuan disampaikan, didugikan ya. Tim ngawitan anu ilmu-ilmu pokok ya, seperti akidah, fikih, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu alat ya, seperti nahu, sorof, kemudian bahkan untuk ilmu nahu ini sudah sampai ke alfiah ya, ketika beliau masih jumeneng ya. Jasa-jasa beliau itu memang tidak bisa dibeli ya, artinya memang sangat mahal. Sepanjang hidupnya beliau itu sangat mengajarkan kepada masyarakat itu tentang satu hal, komitmen ya, atau keteguhan dan ketegasan tentu saja. Mungkin jika kita hendak membandingkan ya dengan situasi saat ini, ya kalau dulu itu ya ketika saya masih anak-anak saja, saat melihat ningali ringkang naoge nya tika tebihan itu sudah segan ya, sudah segan. Artinya ada harisma di situ. Ada semacam wibawa, upami dina bahasa Sunama aya anu disebut gaduh tagoknya. Jadi saat kecil saya dengan teman-teman itu ketika melihat Bapak Mualim ya, disebutnya kan Bapak Mualim, namun masyarakat generasi baby boomers itu ya, kelompok orang tua saya menyebut beliau itu dengan sebutan akang ya. Akang ini kan salah satu tradisi di pesantren ya. Ketika santri menyebut kepada seniornya itu dengan sebutan akang, atau kepada yang ngajar ya biasanya nyebut akang ya. Kalau ke sesama biasa nyebut amang biasanya. Itu salah satu tradisi di pesantren ya. Jadi beliau itu dipanggil juga akang ya. Kemudian yang saya ingat itu tadi, ketika saya dan teman-teman melihat beliau itu meskipun masih jauhnya tika tebihan itu sudah itu sudah segan ya, izin. Kenapa begitu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang mesti kita jawab ya. Kenapa ulama-ulama dulu memiliki wibawa, memiliki harisma, dan ketika masyarakat berhadapan itu sangat segan ya, sangat segan.
atau sangat hormat sekali. Nah, tentu ada satu hal ya yang memang menjadi upami dina naonnya dina masakan mah ada bumbunya ya, ada bumbunya. Bumbu itu artinya sesuatu yang memang menjadikan sosok beliau ya, Bapak Mualim Jaka ini sangat khas. Tadi tehnya komitmen, keteguhan, dan ketegasannya. Jadi tidak ada komitmen ini beliau lakukan setelah melakukan apa yang diucapkan. Jadi beliau itu tidak mengucapkan sesuatu sebelum mengerjakannya, begitu. Itu komitmen. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat sangat segan kepada beliau. Karena beliau itu memang betul-betul memegang teguh apa yang diucapkan olehnya itu dilakukan. Jadi upami dina naon teh dina salah satu hadis itu kan ibda binafsik ya. Awali oleh kamu gitu kan. Awali dulu oleh kamu. Nah, jadi Bapak Mualim Jaka ini menjadi disegani itu salah satunya itu melakukan sesuatu itu atau mendakwahkan satu hal itu setelah beliau memang melakukannya. Yang kedua, karena saya memang sangat dekat sekali dengan beliau ya sejak kecil itu sampai usia SMA pun masih melakukan komunikasi. Beliau itu setiap sebelum subuh itu selalu membaca Al-Quran sampai subuh di rumahnya ya. Saya kalau sedang begadang ya saat usia SMA itu ketika melewati ke belakang rumah beliau itu jam 3 subuh ya, jam 3 dini hari itu sudah membaca atau mengaji Al-Quran. Mungkin berbeda dengan kita ya. Bahkan ketika saya sudah lulus SMA tahun 99 itu kan sampai tahun 2001 itu ada semacam isu ninja kan ya. Isu ninja itu ninja yang membunuh kan ya, yang membunuh ulama-ulama ya, yang terjadi di wilayah Jawa Timur itu tuh. Itu sampai isu itu sampai juga ya ke wilayah kita. Dan beliau itu tidak takut ya. Tidak takut meskipun isu ninja saat itu sangat santer sekali ya. Mungkin untuk generasi yang baru lahir tahun 2000 ke atas itu tidak mengenal ada isu seperti itu ya. Kita mengenal betul ya, karena ada di tahun 98 di masa resesi ekonomi ya, krisis global dan multidimensi ini terjadi hal-hal yang memang sifatnya transisional ya. Selain terjadi perubahan di bidang politik, juga pada akhirnya merambah ke hal-hal yang memang ada di ranah sosial. Salah satunya munculnya isu ninja, kemudian munculnya disintegrasi bangsa, ya, adanya perpecahan kelompok, kemudian adanya isu-isu permusuhan ya etnis. Itu terjadi sepanjang tahun 98 sampai menjelang menjelang milenium kedua, menjelang tahun 2000. Itu terjadi hal-hal itu. Nah, Bapak Mualim ini ya, meskipun sangat santer saat itu dengan isu ninja yang merecoki dan membunuhi ulama ya, beliau tidak menunjukkan sikap pengecut dan takut. Tetap jam 3 itu sudah mengaji ya, membaca Al-Quran. Nah, itu yang kedua ya, keistimewaan yang memang dimiliki oleh ulama-ulama dahulu atau ulama-ulama yang memang sudah
eh, dinobatkan oleh Nabi itu sebagai warasatul anbiya, ya, pewaris Nabi. Kemudian yang ketiga yang saya ketahui ya tentang sosok beliau ini, tidak pandang bulu ya, atau tidak pilih kasih. Kemudian komitmen untuk melakukan kebaikan itu tetap terjaga sampai beliau meninggal. Bahkan saat beliau sakit ya, pernah saya itu menjenguk beliau dan beliau mengatakan bahwa pengajian yang yang diselenggarakan atau dilakukan di masjid itu tetap mesti dilanjutkan oleh siapapun yang memiliki tekad dan itikad baik untuk menjaga masjid. Itu wasiat beliau sebelum meninggal ya. Nah, jadi beliau itu tidak pilih kasih, kemudian tegas ya. Itu yang saya rasakan dan yang saya alami. Makanya anak-anak di zaman itu ya sekitar tahun 80 sampai 90-an sangat segan kepada beliau ya. Dan saya masih ingat sekali ya, saat pengajian di masjid itu, ketika mempelajari ilmu tajwid ya, itu kan ada nazom ya. Nazom ini mungkin sangat sangat populer sekali di kalangan santri ya. Ada linuni intaskun walitanwini arba'u kamin pahutabi ini. Dan itu anak-anak ya saat melantunkan nazom itu sangat bersemangat sekali, menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi sampai membacanya pun duri kagogoakan ya. Sebut saja misalnya ya Kang Pipik kan, kemudian ada Kang Idai juga ya. Kalau Kang Idai itu kan setelah periode saya ya. Nah, jadi hampir 80% itu anak-anak di Balandongan saat itu hafal cangkem karena nadom linuni intaskun wali tanwini nun pae jeung tanwin anu opat hukum teh nya. Nah, mungkin kalau kita amati ya, kita cek atau kita cross check dengan pola pendidikan atau pengajian saat ini, mungkin hal-hal semacam itu hanya kita temui di pondok pesantren ya, untuk pengajian-pengajian umum yang yang diselenggarakan di masjid-masjid itu saat ini memang sudah lebih difokuskan pada tahfidz ya, atau hafalan. Kalau dulu kan sebelum hafalan itu memang kita dibekali dulu dengan ilmu tajwid, dengan nahwu ya, dengan shorof sampai alfiyah juga kan di ilmu nahwu itu. Nah, jadi yang ketiga itu beliau itu adil di dalam menilai satu hal ya. Kemudian yang saya ingat itu, nah saat ini kan kita ada di bulan Rajab ya. Nah, setiap tahun itu di masjid kita ya, di Masjid Jami Al Istiqomah itu diselenggarakan Rajaban ya. Beliau itu sudah biasa lah memanggil kalau untuk Rajaban ini ulama-ulama anu ti tebihnya, ulama-ulama jauh biasanya ti Cikukulu nya, kemudian ti mana perdinya tetah di Sigode ke atas, dan ulama-ulama lainnya yang memang ada kedekatan pertemanan dengan beliau mungkin saat masih menuntut ilmu di pondok pesantren ya. Nah, jadi beliau tuh betul-betul menginginkan bahwa masyarakat ini selain menerapkan Islam atau menerapkan ajaran Islam, juga memang mesti Islam yang dikenal oleh kita ini mesti dibumbui atau ditambahi, dikuatkan ya, bukan ditambahi, dikuatkan oleh ilmu-ilmu keislaman ya, ilmu-ilmu yang mendukung keislaman kita gitu, seperti tadi ilmu alat ya, nahwu, shorof dan lain sebagainya. Kemudian
ilmu-ilmu pokok ya seperti tauhid, kemudian fikih. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh beliau selama mengolah atau ngokolakeun ya, ngokolakeun teh mengelola ya, mengelola masyarakat Balandungan. Dan selain apa ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, beliau juga tidin wengi kan dua kali tapangosna teh saat tos netepan maghrib dan setelah sholat subuh itu teh tingawitan malam Sabtu ya, malam Sabtu karena malam Jumat kita libur. Malam Jumat tuh bagian pengajian bapak-bapak atau mingguanan. Mulai malam Sabtu itu sampai malam Kamis kita itu digembleng oleh ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, hadis ya, sejarah, kemudian nahu, sorof, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya kan, yang memang saat saat ini itu sudah langka sekali nih di masyarakat. Ilmu-ilmu semacam ini diperkenalkan secara massal ya, mungkin untuk apa khusus mah ya mungkin di satu masjid tertentu itu masih ada, namun saat itu memang selain di masjid juga kan kita di ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi itu di madrasah ya, di sekolah agama ya, sejak kelas 3 agama ya, kelas 3 madrasah diniyah sampai kelas 6 itu kita sudah apa naon huruf elatnya, huruf penyakit, naon teh fi'il madi dan lain sebagainya itu sudah hafal cangkem ya dengan nazomnya itu. Nah, kemudian beliau itu memang memiliki sifat ini ya, tanpa pamrih kan. Dulu itu kita tidak ditarif ya untuk ngaji itu, teu ditangtoskeun setiap minggu setiap bulan kudu bayar misalkan sekian, enggak, kita seikhlasnya saja. Dan oleh beliau itu si uang yang dikumpulkan oleh anak-anak santri itu memang ditabungkan dan itu nanti dibagikan di saat Idul Fitri. Kita dipanggil satu-satu. Bahkan untuk santri-santri tertentu yang memang memiliki namanya daya hafal yang kuat itu akan dipasihan hadiah itu. Pasti setiap Idul Fitri itu dipasihan hadiah. Nah, jadi itu salah satu keunggulan atau kelebihan beliau ketika bagaimana memperlakukan masyarakat khususnya anak-anak pengajian ya. Makanya setiap tahun itu sampai beliau sakit dan kemudian pengajian pun diisi oleh putra beliau, kadang-kadang juga kan oleh Kang Adman ya. Itu pengajian itu selalu penuh. Anak-anak Balandungan itu yang sudah usia SD kelas 4 lah, kelas 4 sampai kelas SMA ya, SMA kelas 2 kelas 3 itu masih mengikuti pengajian yang dikelola oleh Bapak Mualim Jaka ini. Nah, jadi ketegasan, komitmen, ketegasan, kemudian tadi sudah saya sebutkan itu tentang keteguhan juga, dengan satu lagi tadi tanpa pamrih ya, dan memang tidak pandang bulu di dalam menilai satu hal. Nah, kemudian bagi masyarakat Balandungan tentu saja kehadiran almarhum Bapak Mualim selama atau sampai tahun 2002 ini sesuatu yang memang sudah sudah dipatenkan ya, atau sudah ditentukan oleh Allah bahwa di Balandungan itu mesti ada sosok ulama yang memang akan mampu bagaimana mengelola kehidupan masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupannya.
Nah, itu salah satu hal yang memang ketika beliau meninggal, meskipun kita meyakini ya bahwa setiap generasi itu akan memiliki jalmi-jalmi anu hebat. Namun sampai saat ini, sampai detik ini saya amati ya mungkin untuk mencapai ke derajat keulamaan yang seperti telah diraih oleh Bapak Mualim ini memang sangat sulit sekali, karena di situ memang membutuhkan tadi teh ya komitmen, keteguhan, kemudian ikhlas ya, tanpa pamrih, kemudian eh, adil. Adil itu artinya menilai sesuatu memang sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan kadarnya. Nah, kemudian dengan meninggalnya beliau ini artinya bahwa Kampung Balanongan ditinggalkan oleh sosok yang saya pikir sangat istimewa sekali ya. Namun selain Bapak Mualim juga kan ada ulama-ulama lain ya yang saat ini memang sudah pada meninggal, seperti Pak Mualim Ejen, Kang Paung ya, kemudian Pak Endang juga, Pak Mualim Izin, Pak Mualim Idin ya, kemudian Pak Zainal Abidin namanya, kemudian Pak Oleh ya, Pak Soleh, Mualim Soleh, kemudian Pak Odang. Itu memang sudah pada meninggal, dan masing-masing ulama yang saya sebutkan tadi itu memiliki kekhasan, keunikan, dan memang setelah dilenyepan ayeuna ya, ketika sudah tidak ada, kita orang Balanongan memang kehilangan ya oleh sosok-sosok yang saya sebutkan tadi. Salah satu hal yang apa yang menyebabkan kita itu merasa kehilangan karena keilmuan yang dimiliki oleh ulama-ulama itu memang jika kita hendak membandingkan ya dengan masa kini mungkin sangat jauh berbeda. Meskipun untuk saat ini kita memang sangat mudah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, namun ternyata bagi sosok-sosok yang saya sebutkan tadi ya seperti Pak Mualim Jaka ini bukan hanya ilmu ya, tetapi ada yang hal paling penting pengamalannya sekaligus dengan etika dan adab yang dipraktikkan di dalam kehidupan. Saya ambil contoh begini, adab dan etika yang dipraktikkan oleh Bapak Mualim Jaka. Meskipun beliau itu seorang PNS ya ASN yang bekerja di Kementerian Agama dan mengajar di sekolah-sekolah swasta, namun keunikannya sebelum berangkat mengajar itu masih sempat untuk sasapunya di halaman Bumina, kemudian nyambutan jukut. Itu hal-hal yang memang kalau kita rasakan sampai saat ini ya, jalmi ayeuna itu sudah jarang sekali melakukan hal-hal seperti itu ya. Bade angkat ke sakolanya, bade angkat ngaulang, sasapu heula, bebersih heula, bahkan naon ngaretnya nyebutan jukut heula. Itu bisa dilakukan oleh beliau. Kita saat ini mungkin mengalami kesulitan ya dengan banyak alasan lah. Yang pertama mungkin kita selalu memandang sibuk atau memang rumah kita memang sudah tidak memiliki halaman lagi, jadi itu kudu sesapu kan ya, tuh gaduh halaman dah. Kemudian yang ketiga mungkin takut kesiangan lah ya, karena kita bangunnya siang termasuk abdi. Nah jadi makanya apa yang beliau lakukan yaitu bebersih itu tidak dituliskan di WC ayat tulisan anadopatu minal iman ya, tetapi dituliskan di dalam jiwanya, kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyata oleh beliau, dan itu dilihat oleh siapapun yang melintasi ke Jalan Balanongan ketika beliau sedang sasapu ya, ketika beliau sedang nyabutan jukut ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh beliau itu ternyata ditepakeun ya,
dibagikan juga ya kepada santri-santri yang beliau didik setiap minggu itu jam 6 lah. Jam 6 kita itu pasti setiap minggu nyapuan payunan masjid. Payunan masjidnya kedah lening ya. Mesti bersih, tidak boleh ada sampah daun nangka ya. Kemudian setiap akan ada pengajian mingguan ya malam Kamis itu sudah ditugaskan ya anak-anak piket untuk membersihkan karpet masjid atau menjelang sholat Jumat juga begitu ya. Jadi apa yang beliau lakukan itu memang ditepakan ya, ditularkan ya kepada santri supaya kecap ana dopatu minal iman itu bukan hanya ditempel di WC, tetapi memang ditapelkeun dina jiwa dan dipraktikkan di dalam kehidupan. Sanksi ini ya hukuman, masalah hukuman kita tahu lah bagaimana ulama, ustadz dan guru di tahun itu ya, galaknya teh nyaan ya, sanes galak bobohongan ya. Kemudian sanksi yang paling saya acungi jempol adalah ketika ada anak yang tidak mengikuti pengajian subuh itu diwajibkan untuk membersihkan atau menyapu masjid atau menyapu bagian depan masjid ya. Nah itu salah satu atau hal-hal yang memang menjadi sanksi dan diterapkan kepada anak-anak yang tidak mengikuti pengajian subuh atau pengajian setelah maghrib ya menjelang isya. Nah jadi itu salah satu hal yang memang saya secara pribadi sangat kehilangan sekali. Jadi sampai saat ini ya punten kita memang kehilangan banyak sekali panutan atau tokoh-tokoh yang mesti kita jadikan contoh dan idola di dalam kehidupan. Kenapa mesti dijadikan contoh atau rule of contoh ya karena salah satunya ulama-ulama di waktu itu, salah satunya Bapak Mualim Jaka tidak akan mengatakan sesuatu yang belum beliau lakukan atau tidak melakukan ibda binapsika dulu ya. Setelah ibda binapsika barulah beliau melafalkan atau mengajak kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan. Makanya di dalam kehidupan pun muncul sikap silih ajenan ya, hormat ka papada, kemudian silih mulyakeun ya. Upami dina Sunda maya silih asa, silih asih, silih asuh ya. Nah, begitu ya. Mungkin apa yang dialami oleh saya itu sama dengan teman-teman seangkatan ya anu di Balandungan ketika kecil ya, ada Kang Jajat kan. Itu saksi hidup ya. Tentang ketegasan dan keteguhan Bapak Mualim Jaka ya. Banyak sebetulnya kisah-kisah selama saya dididik oleh beliau, selama saya menuntut ilmu dan dekat ya dengan beliau yang mungkin suatu saat nanti akan saya tulis atau akan saya bagikan dalam bentuk buku ya. Apalagi upami kita mengisahkan perjalanan ketika kecil saat di pengajian ya. Banyak sekali kisah-kisah yang cukup unik dan saat ini mungkin karena generasinya juga sudah berbeda, pengalaman-pengalaman itu sudah sangat jarang sekali dialami oleh anak-anak saat ini. Sehingga ngojai di masjid kan, ngojai di kulah masjid maksudnya. Ngojai di masjidnya, ngojai di payunan masjid kan aya kulah tah. Dulu mah di Ojayan eta teh tahu pami nuju ngubek ulah itu pamu alim ngalangkum ya. Wah tos ya eta seep lah. Di baledoku keusiknya pastina. Jadi ibak di masjid guyangnya ayeuna mah kan tuh di masjid guyang nage
aya di mana di dieu teh di Cipanengah tuh aya spot garden naon. Kemudian aya Santasi aya namanya, aya Rengganis kan. Kalau dulu mah anak-anak teh latihan ngojay teh sanes di kolam renang ya, di kulah masjid. Jadi adanya kolam masjid itu adalah satu hal yang memang membawa dampak baik juga bagi anak-anak, karena dengan adanya kolam masjid itu kita tuh jadi bisa ngojay gitunya. Bahkan di saat saat usia di bawah 5 tahun pun kita sudah dibiasakan untuk tidak takut di kulahnya, ulasin ke kulah gitu. Sok pa iya pan sok naon disebut ngadu jagonya, sok sanuwani cenah. Budak leutik sanuwani ngojay di kulahnya, meskipun memang ada ya, karena anu ti kelebek di kulah tehnya. Cuman adanya kolam masjid itu salah satunya menjadi pusat latihan juga bagi anak-anak untuk berenang kan. Makanya ketika pas masuk SMP nya bukan hal aneh ketika kita melihat kolam renang itu. Mungkin untuk saat ini banyak anak-anak kita yang usianya di bawah 10 tahun lah, kalau tidak diajak ke kolam renang mah moal tiasa ngojay ya. Ya kalau dulu mah kan hampir 100% itu anak-anak bisa ngojay. Selain di kolam masjid juga kan ada pengelolaan kesiknya dulu di Pangkalan tuh. Banyak sekali kolam-kolam yang dalamnya itu sampai 10 sampai 15 meternya. Tempat ngalah kesik pan itu di kubaknya barudak mah di kojayan ya. Teu sieun ya. Meskipun di singsieunan kade bisa aya nu ngabedol cenah nya, tapi eueuh kasieun budak na mana ge tetap kita ngojay di situ. Nah, itu hal-hal yang memang saat ini sudah mulai hilang karena naon ayeuna kulah masjid moal aya da ayeuna mah. Naon sababna? Kahiji cai susukan ge sanes siga baheula nya, tos teu siga baheula nya, baheula maka masih kena bersih cai susukan teh. Mungkin saat ini mah cai susukan itu sudah tidak bisa dikategorikan sebagai cai mutlaknya. Cai mutlak teh cai anu tiasa dianggo susuci kan. Tapi makanya sudah banyak sekali masjid-masjid anu di kampung-kampung lebih memilih untuk membuat toilet, kemudian tempat wudhu yang mungkin kata ilmu kesehatan higienis ya, lebih sehat. Dulu itu langka sekali ya, naon teh masjid anu ngagaduhan toilet da di tempat pamicenan ya. Tempat pamicenan itu kakus umum itu aya di samping masjid Kulah Ageng, kemudian di halangan di pipidingan ku naon semacam ya dibikin penghalang ya, dan itu memang caina ge upluk-aplak non sebetulnya pinuh pisan ya, kulah di mana-mana dulu mah. Susukan caina ge teu siga ayeuna masih kena tiasa dianggo guyangnya ngojay, kemudian dipakai wudhu pun itu sah kan. Tah jadi disebutkan aya cai anu nyucikeun nya suci jeung nyucikeun anu 7 teh aya cai wahangan cenah, cai susukan kan. Nah, jadi saat ini memang sudah tidak ada kolam di depan masjid untuk di wilayah-wilayah kota ya. Salah satunya itu kayak di sumber caina memang tos kotornya. Nu kadua kemudian kebutuhan masyarakat terhadap kolam itu sudah mulai minim ya. Kalau dulu kan kolam teh tiasa dianggo hukumbahan ya, tiasa dianggo nyeseuhan ya. Ayeuna mah masing-masing bumi tos gaduh jamban ya. Bahkan sampai tahun berapa ya 96-an itu kolam itu masih bisa digunakan untuk mandi ibaknya. Tapi biasanya pas waktu subuhnya, siang oke tiasa, bahkan banyak ya bapak-bapak yang akan sholat duhur atau sholat asar itu mandi dulu di kolam masjid. Nah, jadi begitu ya pengalaman saya ketika dibina atau dididik oleh Bapak Mualim Jaka.
Mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semestinya ya, mendapatkan kenikmatan, dibalas kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu kita akan mengisahkan kembali apa-apa yang memang sudah saya alami dan sudah saya rasakan. Niatnya bukan untuk sok-sokan bangga-banggaan ya, hanya untuk menginfokan saja hal-hal yang memang saat ini sudah banyak mulai hilang ya. Saya mengalami periode milenial ya, tetapi selain mengalami periode milenial saat ini, kita juga memang dituntut untuk mengikuti atau adaptasi ya, mengimbangi lonjakan-lonjakan atau kemajuan-kemajuan yang terjadi saat ini. Dan tapi untuk kelompok yang usia 20 atau Y ya, Y dan Z, kalau Y mah mengalami karena mungkin saat Bapak Mualim masih ada, generasi Y itu baru usia 6-10 tahun lah. Untuk generasi X ya dan Z, bukan X, Z ya. Yang Z ini mungkin tidak mengalami masa-masa keemasan generasi X dan Y yang hidupnya itu ketika kecil memang dibumbui oleh hal-hal yang menakjubkan dan tidak dialami oleh generasi Z, dan yaitu begitu ya. Tapi bukan artinya generasi X dan Y ini memang lebih hebat, bukan. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini memang suatu waktu saya yakin akan kembali dialami lagi, entah oleh generasi yang mana ya. Tapi tetap ini akan terulang kembali, karena prinsip dasar di dalam kehidupan ini ya pengulangan, siklus kan. Prinsip dasar di dalam kehidupan ini siklus, tina A nepi kana Z ya, bahkan mungkin sudah kelewat ya, A, B, C, D, akhirnya tos Z, mungkin nanti akan kembali lagi ke A atau ke 0 dulu ya. Setelah 0 mulai dengan A. Tapi lamun dina XL non Excelnya, nah Excel mah kan aya A, kalau teh aya AA, BB kan gitu ya. Ya begitulah kehidupan ya. Yang jelas bahwa setiap masa memiliki kisah dan sejarahnya masing-masing. Namun substansi atau isi di dalam kehidupan hanya itu saja sebetulnya kalau kita lenyepan. Oke? Cag nuhun ya. Wassalam.